Oke. Ya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Fariza Aditya Hasan selaku Ketua PPI Berlin Brandenburg 2019-2020. Selamat datang di webinar series kita yang episode kedua. Di sini kita judulnya adalah Deep Dive into the Life of Cloud Application Consultant. Kita akan bahas masalah tentang job application-nya dan interview-nya juga. Untuk yang baru pertama kali datang, teman-teman semua, mungkin gue jelasin dikit. Jadi acara ini adalah inisiatif dari pelajar-pelajar Indonesia yang berdomisili di Berlin dan alumni-alumninya juga. Kita bertujuan untuk sharing pengalaman untuk ke teman-teman yang sedang mencari pekerjaan gitu, atau sedang memutuskan untuk kuliah apa, atau nanti setelah kuliah mau kerjanya seperti apa. Jadi kita di sini ngundang narasumber di bidang-bidang tertentu yang bakalan sharing pengalaman mereka yang setelah mereka udah lulus kuliah, mereka sudah bekerja, dan di situ pasti ada step yang perlu kita tahu, dan itulah yang sebenarnya yang bakalan di-share hari ini. Dan episode 1 kita juga kemarin udah jalan, itu ada di YouTube PPI Berlin kita kalau yang ketinggalan. Terus benar, kita kali ini kedatangan 2 tamu ya, atau teman kita ya. Yang pertama sebagai narasumber Satria Bayu Aji, teman kita ini alumni TU Berlin, salah satu universitas di Berlin, jurusan Media Informatik atau Digital Media and Teknologi, dan sekarang sudah bekerja di IBM di Berlin juga sebagai Cloud Consultant. Terus kita juga ada host kita, ada Ardhito Prasetya, yang sudah menyelesaikan kuliahnya di Indonesia, terus bekerja, terus melanjutkan masternya itu di Berlin, sekarang juga di TU Berlin sekarang, dan jurusannya itu Master Information Systems Management. Dan Stefanus ini bakalan sebagai host yang akan membawa acara kita nanti. Sebelum kita mulai acara kita, ada beberapa aturan yang harus diikuti sebagai peserta, teman-teman sekalian. Jadi boleh slide-nya, ya benar. Jadi aturannya ya tentu aja untuk mematikan dan menonaktifkan kamera, video, dan mic, supaya acara berjalan lancar. Terus kalau memang ada pertanyaan, bisa langsung aja ditaruh di grup chat pada saat acara. Nanti di sesi kedua bakalan dicoba dijawab oleh Ardhito atau Bayu sebagai pembawa acara dan narasumber. Dan untuk join webinar ini, tolong nama yang terterakan itu nama lengkap, jadi kita gampang nanti untuk pendataan. Dan tentunya semuanya untuk saling menghormati dan tidak ada membuat kericuhan. Mungkin itu aja. Gue bisa langsung oper ke Ardhito yang akan memulai acara. Ya, silakan Ardhito. Terima kasih banyak. Sekian dari gue. Thank you banget, Fareza, selaku Ketua PPI Berlin Brandenburg. Sebenarnya gue berterima kasih banget diundang di acara ini, dikasih kesempatan, kebetulan buat tanya-tanya seputar tentang IT, gimana sih, seberapa luas kesempatan kerja IT di Jerman, dan kebetulan juga kita kita ngundang bintang tamu, Bayu. Dia seperti yang tadi Fareza bilang, dia juga udah punya beberapa pengalaman dan sekarang kerjanya di IBM. Dan di sini gue sebagai host, jadi gue bakal nanya dan mengupas pengalaman-pengalaman Bayu seputar dari pertama kali dia magang, terus di mana dia apply kerja sampai sekarang akhirnya kerja di konsultan, dan juga kita juga bakal ngebahas sedikit tentang gimana sih IT di Jerman kayak gitu.
Nah, sebelum mulai, mungkin ada sedikit perkenalan dari em, kita berdua. Di sini gua, Ardi, em, mahasiswa TU Berlin, master, dan sempat juga beberapa kali, beberapa tahun bekerja, dan juga di startup di Indonesia, dan juga join beberapa komunitas. Mungkin kita langsung panggil aja bintang tamu kita yang sangat spesial hari ini, Bayu. Silakan Bayu. Oke, sekarang udah bisa kedengaran ya? Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang ada di Berlin atau di Jerman. Dan selamat malam untuk teman-teman semua yang mungkin ada ikut dari Indonesia. Pertama-tama gue mau terima kasih banget, senang banget dikasih kesempatan dan dikasih kepercayaan buat ngobrol-ngobrol, buat sharing sedikit apa yang udah selama ini gue laluin dan gue pelajarin selama 2 tahun kebelakang kurang lebih kerja full time sebagai profesional di Jerman. Untuk sedikit perkenalan, dulu gue SMA di SMA Studi Bekasi, habis itu lanjut di Studien Kolleg di TU Berlin, setelah itu lanjut lagi ke media informatik di TU Berlin juga, jadi emang dari dulu selalu di Berlin sampai sekarang. Setelah kuliah atau selama kuliah dulu itu sempat aktif juga, lumayan aktif di PPI Berlin, dan sempat kerja juga selagi kuliah dan jadi ketua PPI Berlin. Setelah hampir selesai itu gue kebetulan dapat kesempatan buat kerja langsung di IBM, dan sampai sekarang masih di IBM juga sih. Jadi mungkin segitu dulu kali ya perkenalannya. Mantap. Kita kedatangan tamu spesial sih. Maksudnya kita bakal mengulas nih pengalaman Bayu yang udah sempet melalang buana di Jerman kurang lebih 2 tahun. Mungkin sebelum kita masuk lebih dalam, kita mau tahu dulu nih, kan sekarang di IBM kerjanya nih Bayu. Apakah kerja yang sekarang ini sesuai sama bidang yang ditekunin Bayu pas kuliah nggak sih? Kebetulan alhamdulillah sesuai, karena dulu gue juga kuliahnya kan media informatik atau media, kalau tadi bahasa Inggrisnya apa tadi, digital media and technology kan. Cuman sebenarnya kalau isinya sendiri sih itu sebenarnya adalah informatik atau computer science dan dicampur sama beberapa bagian dari elektro dan ilmu komunikasi. Jadi alhamdulillah sampai sekarang kerjanya kebetulan sama dengan apa yang dulu dipelajarin di kuliah. Jadi maksudnya searah lah gitu. Wah, enak ya. Kayak jurusan tuh rasanya kayak gimana ya? Kayak nggak ngerasa bersalah gitu ya nggak sih? Ya walaupun nggak salah juga kalau misalnya pun setelah lulus kerjanya akhirnya dapetnya di tempat yang berbeda ya dengan jurusan yang kita misalnya kuliah dulu. Kalau misalnya dirasa memang pas. Terus di sana ngapain aja tuh sebagai konsultan? Oke, kalau sebagai konsultan itu kan IT consulting itu sebenarnya luas banget ya bidangnya. Jadi kita sebenarnya isinya itu banyak juga di bisnis kita orang-orang yang sebenarnya bisa dibilang ini kerja di IT consulting firm itu kurang lebih sama kerja di luar gitu. Jadi ada orang yang tadinya project manager, ada yang lebih dari bisnisnya, ada yang lebih dari operationsnya, controlling segala macam. Terus ada juga teman-teman yang lebih ke engineeringnya atau scientist, itu juga banyak juga. Terus design juga kita juga punya banyak. Kita punya sebuah bisnis sendiri yang handle buat design. Terus setelah itu ada juga yang di testing. Jadi benar-benar macam-macam banget sih kalau misalnya IT consulting sendiri itu. Dan gua kebetulan selama satu tahun terakhir itu kebetulan dikasih kesempatan buat ikut program manajemen trainee-nya IBM. Jadi di dalam program manajemen trainee ini selama 2 tahun gue diwajibkan untuk ganti posisi atau ganti peran di proyek yang berbeda selama minimal 2-3 kali gitu. Wow, menarik banget sih bisa pindah-pindah posisi gitu ya berarti.
Ya, benar. Mhm. Dan itu salah satu keuntungan kerja di consulting firm sih menurut gue, karena Mhm. kalau misalnya kita di consulting firm itu kita bisa bilang juga dari kitanya sendiri, oke, gue kayaknya udah cukup belajar di proyek ini, dan gue rasa gue pengen cobain proyek lain gitu misalnya. Dan sampai sekarang sih, alhamdulillah masih dipenuhin ya. Kalau misalnya gue bilang gitu, bos gue, oke, kita cari kalau gitu proyek lain gitu sih. Alright, that's nice. Ya. Kalau gue boleh tarik sedikit mundur, kan kalau Hmm. misalnya yang gue tahu nih, di Jerman kan lu pas kuliah tuh ada yang namanya apa diwajibin praktikum atau magang gitu. Ya. Itu kalau lu gimana pas pas magang itu sebelum kerja? Sebelum lulus, sorry. Sebelum lulus ya. Jadi emang bener banget kalau di Jerman itu praktikum salah satu syarat yang wajib untuk dilakukan sebelum kita bisa lulus. Itu kayaknya untuk bachelor dan untuk master sama. Mhm. Kalau gue sendiri dulu selama gue kuliah itu gue sempat kerja selama 1,5 tahun, hampir 1,5 tahun di salah satu perusahaan publikasi atau media di Jerman. Dan waktu itu gue kerja sebagai working student di tim Android mereka. Jadi kita waktu itu bikin app untuk Android, untuk bikin majalah mereka sebagai digital gitu ya, secara digital. Dan ini akhirnya gue pakai untuk dimasukin jadi praktikum gitu. Walaupun sebenarnya kan praktikum tuh harusnya full time ya, full time. Mhm. Saya 3 bulan kita full time praktikum doang gitu. Cuman kebetulan kita alhamdulillah bisa gara-gara apa yang gue kerjain sebagai working student itu sama dengan apa yang harus dikerjain di praktikum. Jadi yang tadi 1,5 tahun itu gue langsung bisa pakai semua, jadiin poin gitu. Itu di IBM juga atau di perusahaan lain lu pas praktikum? Itu di perusahaan lain, namanya Oh, Build. Kalau misalnya tahu, kalau misalnya di Indonesia kayaknya oke. terkenal tuh majalah Auto Build tuh kayaknya. Oh, Sering majalah lihat. ya ya. Kayak Eh, yang pernah lihat sih gua. Oke. yang merah gitu warnanya. Iya iya benar. Ya, betul. Em, Terus kan kalau gua apa namanya? Gue sempat baca-baca juga tuh di artikel kayak di Indonesia tuh kayak sekarang-sekarang Menteri Pendidikan yang baru mau Hmm? apa sih kayak mewajibkan magang itu dimasukin ke kurikulum perkuliahan. Tapi kalau menurut lu sendiri, kayak magang Ya, gitu, ya. apakah hal yang perlu atau enggak sih? Em, jadi di luar tadi yang diwajibkan, jadi kalau misalnya kita lihat, ini kan diwajibkan ya. Gue Hmm. praktikum itu sangat penting sih ya, karena emang ternyata em, di saat gue praktikum waktu itu, gue juga merhatiin kalau dunia kerja itu nggak seideal apa yang kita pelajarin di kuliah ya. Jadi kayak misalnya contoh kecilnya, di saat kita mau membuat sebuah app, contohnya kita harus yang pasti kita harus tahu tujuannya untuk siapa, untuk apa, masalah apa yang kita pecahin, terus kita ambil requirements-nya apa aja, terus habis itu kita bikin konsepnya, habis itu kita desain, habis itu mungkin kita implementasikan, habis itu kita tes, habis itu kita roll out, semuanya bahagia, masalahnya semuanya selesai gitu ya. Cuman ternyata pas masuk dunia kerja jauh banget dari itu ya, dari apa yang gue bayangin gitu kan. Karena tadi kan itu sesi teknisnya seperti itu ya, tapi ternyata banyak banget aspek-aspek lain di dunia pekerjaan itu yang kita nggak pernah belajar selama ini sebagai misalnya computer science student gitu ya. Jadi kayak misalnya kita harus manage stakeholder-nya kayak gimana caranya, terus misalnya kayak masalah budget, masalah staffing dan lain-lain segala macam itu ternyata justru malah jauh menantang dan jauh bisa bikin masalah dibanding masalah teknisnya, karena gue rasa teknis itu banyak yang jago, tapi yang lebih susah tuh malah yang bagian-bagian ininya nih yang tricky gitu, karena susah gitu. Bener banget sih, Iya sih. gue setuju banget sih, benar-benar. Gue juga Lu dulu juga kan sempat, sempat kerja ya? iya benar-benar gue sempat Eh, kerja, gue juga sebelum lulus gue juga sempat magang. hmm. Itu benar-benar beda banget sih, kayak pas di kuliah sama di kerjaan tuh kayak lu bisa apply apa yang dipelajarin di kuliah, tapi lu Hmm. mesti belajar lebih dalam lagi gitu. Benar banget, benar banget. Dan emang di kerjaan pun ternyata belajarnya nggak selesai gitu ya. Jadi kan Iya, kirain lulus kuliah udah selesai, ternyata enggak gitu. benar-benar gue Eh, setuju eh. banget itu. Emang belajar tuh nggak boleh berhenti sih. Lu pasti harus Ya belajar. benar, Even pas lu udah kerja pun lu pasti harus belajar sih. benar, Setuju, benar, benar. setuju, setuju. Nah, kalau di Jerman sendiri nih, Hmm. pas lu proses apply Hmm. sebagai intern gitu, proses apa sih yang menurut lu menarik atau misalnya lu bisa nunjukin kalau gue tuh eh,
bisa dibilang menonjol dari kandidat lain gitu? Oke. Kalau proses cari internship itu sebenarnya kurang lebih sama kayak proses cari kerja biasa. Jadi intinya kan sebenarnya bikin CV, habis itu kita apply, habis itu kita diundang interview, habis itu kita gagal, habis itu kita gagal lagi, habis itu diundang interview lagi, gagal lagi, baru ntar suatu saat kita dapat gitu ya. Cuman yang menarik atau yang penting diperhatikan adalah kalau misalnya kita internship atau praktikum gitu, kayaknya semuanya sama-sama tahu, dari kita sendiri kita tahu, dan perusahaan-perusahaan juga tahu kalau mereka cari orang internship itu artinya orang-orang ini belum punya banyak pengalaman kan ya. Cuman salah satu yang penting untuk dilakukan, atau ini dulu gue juga dari pengalaman sendiri juga, itu dulu gue masukin di CV tuh banyak banget hal-hal yang gue kerjain di kuliah. Jadi misalnya kayak di kuliah gue ada mini proyek apa dari seorang profesor apa gitu misalnya, dan di situ gue bukan fokus ke ininya ya, bukan fokus ke misalnya seberapa gede proyeknya atau efeknya kayak gimana, tapi lebih ke sebenarnya apa sih proyek ini tuh intinya apa, masalah yang mau kita coba selesaiin itu apa, terus metode yang misalnya gue pakai dan teman-teman gue pakai pas kita kerjain proyek ini tuh apa, terus dilihat juga ternyata hasilnya begini kalau kita pakai ini. Jadi kayak sebenarnya lebih cari intisari dari proyek-proyek kecil itu, dan itu bisa kita jual juga gitu, jadi skill ya, karena menurut gue itu penting buat karena sebenarnya kan interview itu kan kayak jualan ya, kita tuh kayak jualin diri kita sendiri kan ya. Dan ini menurut gue salah satu jadi titik jual yang bagus juga gitu. Kalau misalnya kita bisa mengubah dari sesuatu yang sebegitu kecilnya, tapi kita bisa bikin jadi bagus gitu ya. Itu satu. Terus mungkin waktu itu gue juga punya pet project kecil yang sampingan yang kayak bener-bener simple banget deh, kayak misalnya bikin website untuk menyelesaikan ini. Dan itu gue juga masukin juga karena gue rasa perusahaan-perusahahaan seneng kalau ngeliat kita tuh bisa passionate buat ngerjain sesuatu tanpa misalnya harus dibayar gitu kan. Itu sih jadi nilai plusnya. Atau misalnya kayak sekarang kan banyak open source proyek juga ya. Iya, kayak lo juga kan pasti ngerti banget kan kalau misalnya anak IT itu yang namanya open source tuh bergengsi banget lah ya, karena lo berkontribusi buat community tanpa ada imbalan duit gitu ya, materi. Itu bagus banget sih. Setuju. The open source tuh kayak nilai plusnya tuh tinggi gitu kan. Ya. Jadi Bener banget. kalau gue boleh sedikit nge-summarize, berarti kayak lu instead of nulis di CV tuh kayak lu bisa programming language apa aja, better lu masukin kayak project apa sih yang lu involve di situ. Iya nggak sih? Bener banget. Jadi ini gue sampai sekarang masih sangat percaya kalau kita ngelis bisa programming language ini, bisa pakai framework ini, bisa pakai ini itu segala macam ini, itu tuh lumayan fana sih menurut gue, karena itu semuanya tool ya. Jadi intinya kan sebenarnya gimana caranya lu memakai tools ini untuk menyelesaikan masalah kan. Jadi yang harus kita jual itu adalah cara kita berpikir untuk menyelesaikan masalahnya, itu bukan tools yang kita pakainya. Jadi bagus kalau misalnya kita bisa bilang kayak oke, gue pernah pakai React misalnya, atau misalnya gue pernah pakai TensorFlow buat bikin model machine learning bla 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 misalnya gitu ya. Bagus, cuman ya bukan itu sebenarnya intinya kan. Intinya adalah di TensorFlow itu pun apa sih sebenarnya tools yang lu pakai, kayak di library itu apa yang lu pakai sebenarnya, kenapa lu pilih library ini buat nyesain ini gitu sih. Iya, gue paham sih mas lo. Jadi benar-benar kayak kita bisa mengaplikasikan apa yang bahasa pemrograman itu kayaknya apa namanya intinya gitu kan. Misalnya mereka si TensorFlow kan fokusnya ke data. Ya udah, kita bisa apa? Kita bikin project dengan bahasa itu dan lu bisa membuktikan gitu kan. Iya, benar banget. Tapi kalau gue lanjut nih, misalnya pas proses lu dari setelah lulus terus lu apply kerja, itu ada perbedaan nggak sama pas lu internship sebelumnya prosesnya? Prosesnya sih kita udah mau masuk ke full time itu prosesnya lebih sedikit lebih dalam dan lebih kompleks gitu ya. Mungkin ini sebagai contoh aja, atau gini deh. Jadi kayak di saat gue apply itu kan gue banyak yang gagal juga ya. Kayak jujur gue apply puluhan, entah berapa puluh, gue juga lupa. Dan gagalnya pun puluhan gitu, dan berhasilnya tuh gue bisa bilang mungkin 3-4 gitu ya. Dan ini macam-macam banget.
dan ada yang dari kita cuma sekedar interview sama HR, habis itu interview sama tim, habis itu selesai, kita bisa dikasih tawaran contohnya, atau misalnya ada yang mereka mau telepon dulu, habis itu setelah kita telepon, kalau misalnya cocok diundang ke tempat mereka, habis itu kita baru interview lagi dan segala macamnya. Terus ada juga yang misalnya tuh waktu itu gue sempat juga nih, ini pengalaman sendiri, itu gue interview, habis itu dikasih PR, dikasih proyek kecil gitu, oke, kita mau lu bikin app ini untuk Android, kita kasih waktu seminggu, habis itu kita ngobrol lagi, nanti kita lihat lagi habis itu cocok apa enggak lu buat perusahaan ini gitu. Lalu itu juga ada lagi yang benar-benar lagi interview tuh kita harus coding gitu ya, jadi ada macam-macam banget. Gitu sih. Kayak kan lu bilang sempat ada yang dibawa pulang, itu lu apa sih, kayak lu tahu nggak sih sebelumnya kalau lu disuruh ngerjain itu, maksud pas lu baru datang nih, kalau misalnya kayak gue pribadi, misalnya gue belum tahu gitu kan, gue datang interview terus tiba-tiba gue dimintain tolong lu bikin project ini, minggu depan lu ketemu gue lagi jadiin projectnya itu kayak gimana. Itu sebelumnya kalau di sini tuh ngasih tahu nggak sih kayak hal-hal kayak gitu? Dari yang selama ini gue rasain sendiri, alhamdulillah dikasih tahu sih, mereka akan selalu dari awal tuh transparan gitu ya. Kita bakal kayak gini prosesnya, tolong siapin diri lo gitu. Kalaupun mereka nggak ngasih tahu itu, kita bisa proaktif gitu ya, kita bisa nanya, kira-kira kalau misalnya semuanya lancar, gimana prosesnya gitu. Jadi nggak perlu takut sih. Terus gimana lo nyiapin buat hal-hal yang kayak gini, kan agak tricky gitu. Iya nggak sih? Iya benar banget. Waktu itu gue kebetulan alhamdulillah banget, jadi pas itu kan gue masih kuliah ya, dan di salah satu teman kuliah gue di kampus itu ada kayak dia tuh menurut gue jenius banget buat masalah programming, gara-gara dia juga udah lama banget, jadi kayak dia mulai programming itu kalau nggak salah umur 14 tahun sampai sekarang. Terus dia sempat internship juga, summer internship di Apple, waktu itu dia benar-benar dibayarin semuanya ke US dari sini, jadi emang benar genius banget. Dan waktu itu gue alhamdulillah dibantuin sama dia, dan dia juga ngasih tahu gitu kayak, oke, kalau misalnya kayak gini, kira-kira kayak gini lah tipsnya, lu baca ini deh, coba lu baca ini, lu buka ini, lu baca-baca, ntar mudah-mudahan bisa lah gitu, katanya gitu. Jadi itu satu, kalau misalnya lu punya temen yang pinter ya lu jangan malu-malu gitu nanya gitu, kayak bilang aja kayak, gue masih pego nih, ajarin gue dong gitu kan. Atau kalau sekarang kan banyak ya sumber-sumber belajar di internet, kayak misalnya di YouTube atau apa, kayak lu cari apapun di YouTube pasti ada. Dan tutorial-tutorial ini mungkin bisa dipakai juga kali dia buat mempersiapkan diri untuk kayak gini. Bener sih, gue setuju banget sih, kayak sumber belajar tuh bisa di mana aja gitu kan, kayak di YouTube ada, betul. Apalagi punya teman kayak lu tadi, jenius, itu sangat-sangat membantu sih, gue setuju banget. Tapi sebelumnya sebelum gue lanjut nih, mungkin kalau ada dari teman-teman yang mau nanya, bisa langsung komen aja di chatnya, nanti kita bakal bacain setelah sesi tanya jawab ini. Thank you banget. Oke, next-nya mungkin gue mau nanya nih, proses-prosesnya tadi kita lagi bahas tentang proses interview kan. Buat keterima tuh menurut lu segampang itu nggak sih? Atau lu menghadapi banyak tantangan? Kalau ditanya sulit atau enggak gitu diterima, gue bisa jawab nggak mudah. Nggak mudah gitu, nggak tanpa ada usaha gitu ya. Jadi lu harus berusaha yang pasti, karena kayak tadi gue bilang, gue juga udah berapa puluh kali gagal, baru sampai terakhir itu gue udah dapet kayak kurang lebih kayak gini nih feelingnya kalau misalnya kita interview, kayak gue harus gini, dan setelah gagal tadi itu kan gue juga belajar ya. Dan alhamdulillah setelah belajar itu gue bisa pakai apa yang gue pelajarin di yang berikutnya lagi, dan akhirnya pas kesempatannya datang pun gue udah siap gitu buat ngambil kesempatan ini gitu, karena gue udah gagalnya banyak gitu. Dan yang pasti tuh emang harus nggak boleh ngeliat kayak kenapa gue gagal terus gitu ya. Kayak gue rasa kalau misalnya lu harus 100 interview pun lu jalanin, ya jalanin aja gitu, pasti ada yang bisa lu pelajarin gitu sih. Setuju banget sih, jadi emang lu mesti selalu mencoba dan jangan pernah takut gagal gitu. Lu udah pasti kegagalan tuh ada, dan lu ya mau nggak mau lu mesti menghadapinya gitu kan. Iya benar banget. Nah, abis lu keterima nih, apakah itu job offer itu yang lu pengenin, atau sebenarnya itu lu nggak pengen, jadi lu ambil aja dulu gitu?
Oke. Ini menarik nih, kira-kira gue rasa banyak juga yang bakal bingung gitu pas pertama kali kerja, gimana langkah pertamanya, Ya. karena nggak semuanya tuh harus berjalan sesuai apa yang kita mau atau yang kita plan gitu ya. Untuk sekarang, gue alhamdulillah banget ada di tempat dimana gue bisa bilang kayak ini ideal buat gue sekarang, gue bisa belajar banyak dan lain sebagainya. Cuman dulu pas gue baru mulai pertama kali itu gue istilahnya gue tuh mulai dengan tanpa ada harapan gitu loh. Jadi kayak gue mikir, oke, kalau misalnya gue dapat di sini ya udah gue ambil dulu aja, karena dari situ gue juga tetap bisa belajar pastinya, dan mungkin gue bisa ketemu orang-orang yang bisa nantinya ngubungin gue ke orang lain yang bisa masukin gue ke perusahaan yang lebih ideal buat gue gitu misalnya kayak gitu ya. Jadi um, kalau misalnya kita dapat yang pas, alhamdulillah banget. Cuma kalau misalnya enggak ya, gue rasa nggak salah kalau misalnya kita harus kerjain dulu gitu. Gitu sih Setuju. kayaknya. Benar-benar gue setuju banget sih. Karena kan ya kita nggak bisa tahu mana duluan yang dapat kan. Jadi Ya, ada kesempatan, why not? Let's benar go. banget. Dan gue rasa itu bagian dari proses juga nggak sih? Ya, Kayak ya kalau misalnya emang kita harus mulai dari testing dulu. Misalnya kita pengen ya, jadi seorang arsitek gitu, arsitek untuk sebuah solusi. Kan kita bisa mulai dari testing dulu, habis itu mungkin ntar harus dikasih kesempatan buat jadi developer, atau misalnya kita nyobain ini lagi yang lain, requirement engineer, atau apapun itu. Baru ntar setelah kita berapa tahun bisa punya banyak pengalaman, baru kita bisa masuk ke yang kita mau gitu sih. bener banget, Bay. Terus Ya, kalau ya. dari yang pengalaman lu sekarang kan lu udah di dalam perusahaannya nih. Hmm. Kita atau let's say lu sebagai orang asing nih di dalam perusahaan itu, ada Hmm. kesempatan apa namanya? Kayak kesempatan buat jenjang karirnya itu sama dengan yang lain nggak? Atau misalnya sama kayak orang Jermannya sendiri gitu? Ya. Alhamdulillah gue sampai sekarang pengalaman yang gue punya itu sangat positif, dan gue bisa bilang kayak gue nggak pernah didiskriminasi berdasarkan agama, ras, suku, atau warna kulit gue, atau misalnya bahasa gue. Alhamdulillah nggak pernah sampai sekarang. Tapi itu juga tergantung dari pertama gimana kultur perusahaannya. Kita juga harus tahu kultur perusahaannya itu gimana saat kita mau masuk kerja di sana ya. Terus kedua, gue rasa di Jerman sendiri itu orang-orangnya sangat akan respect sama lu ketika lu juga menunjukkan kalau lu walaupun lu seorang orang asing gitu ya, lu punya skill yang bisa ngasih value ke perusahaan itu, dan lu juga membawa attitude yang tepat gitu untuk bisa kerja dan ngasih value ke tim lu misalnya ya. Jadi gue rasa selama kita punya tadi itu yang gue bilang attitude sama skill yang tepat, itu nggak akan ada diskriminasi sih kalau gue rasa ya. Wow, menarik banget sih. Jadi pengen gue Ya, apply. ya. Karena apa ya, gue juga kaget sebenarnya, lumayan kaget pas ditawarin kesempatan buat masuk ke manajemen trainee ini, karena Hmm, ternyata pas gue masuk pun gue salah satu dari sedikit, atau kayak gue salah satunya orang Asia, dan orang-orang asing tuh sedikit banget yang ikut program ini di batch gue waktu itu. Dan mereka juga punya background yang berbeda-beda banget gitu. Ada yang dari bisnis, ada yang udah master, ada yang udah PhD, tapi kayak gue dikasih kesempatan gitu. Jadi gue alhamdulillah banget, dan ini membuktikan kalau emang kalau lu bisa lu membawa diri lu dengan tepat gitu, dan lu punya skill yang bagus juga, itu gue rasa lu bakal dikasih kesempatan yang sama besarnya dengan orang-orang lain. wow, it's nice. Ini Ya, kalau ya. tadi sempat lu ngomong nih ada di dalam satu manajemen trainee itu ada orang Hmm, bisnis, ada orang engineering, ya nggak sih? ya benar. Nah itu kayak gimana? Maksud gua kan ini perusahaan IT, tapi kok bisa ada bisnisnya juga? Hmm. Ada orang manajemen, ada orang IT, ada orang engineering. Itu gimana sih yang di IBM? Kalau di IBM sendiri, jadi gini, gue rasa ini kita harus benar-benar perhatiin juga kalau Mhm. teknologi atau IT itu kan sebenarnya adalah tools ya, lagi-lagi ya. Oke. Tapi sebenarnya intinya itu kan kita mencoba menyelesaikan masalah dengan tools ini ya. Jadi di IBM pun itu sangat penting kalau kita punya technical expertise-nya di satu sisi, tapi di sisi yang lain kita juga paham gitu sebenarnya di industri ini tuh masalahnya seperti apa. Jadi kayak misalnya kita tuh, jadi di IBM tuh ada beberapa career path. Nanti gue masuk lagi ke sini. Cuman di salah satu career path ini ada yang namanya industry consultant. Industry consultant ini, mereka ini misalnya lebih ke, oke, gue ini paham banget tentang industri otomotif misalnya, dan dia bisa masuk ke IBM sebagai industry consultant, di mana dia ntar akan bekerja sama dengan misalnya kayak gue lebih orang ke yang teknik atau lebih ke IT-nya,
Dan kita kerjasama bareng gitu, jadi dari yang dua expertise ini, satu domain knowledge-nya, satu lagi ke technical knowledge-nya dijadiin satu, dan dijadiin ini ya, hal positif gitu ya. Dan di IBM sendiri pun banyak banget career path-nya. Jadi ada satu yang tadi gue bilang consulting, industry consultant, terus ada juga yang lebih kayak gue yang technical, terus ada juga teman-teman yang lebih service atau misalnya kayak controlling, terus misalnya staffing, HR gitu, itu juga banyak. Mereka juga punya career path sendiri yang mereka bisa naik terus juga gitu ya, dengan level yang sama dengan yang lain. Terus kita juga punya teman-teman yang design, lalu kita punya teman-teman yang di data science. Jadi ada 5 career path di IBM gitu. Wow. Dari pengalaman lu selama manajemen trainee ini, lu udah kemana aja tuh? Gue selama ini udah ngerasain di satu proyek itu, gue selama ini ada dua role, 2 posisi. Gue sempat ngerasain jadi tester. Mereka butuh technical tester gitu. Habis itu gue sempat ngerasain jadi developer. Dan akhir-akhir ini gue lebih banyak ngerjain tugas seorang arsitek, jadi nggak lebih terlalu ke detail lagi, cuman lebih ke strategis di dalam tim ini sendiri gitu. Terus nanti mulai Agustus ini juga gue bakal mulai proyek baru di mana gue lebih ke IT strategy consulting. Jadi di sini gue diambil dari bidang teknik itu untuk jadi kita datang sebagai tim IBM, kita datang ke klien, kita lihat lagi gitu kayak oke, klien ini kondisi IT-nya seperti ini. Kalau misalnya mereka mau ngerjain ini di masa depan, berarti mereka harus punya roadmap kan. Nah, roadmap ini yang kita bikin gitu. Jadi, alhamdulillah sampai sekarang gue dapat kesempatan tuh buat ngambil posisi 3 berbeda, sampai ntar ada lagi gitu. Gitu sih. Jadi seru banget. Terus. Keren. Seru banget sih. Lu bisa dari yang technical, tapi lu pindahnya bisa sampai ke strategi gitu. Itu kan, wah gila sih, keren banget. Ya. Dan berhubungan dengan hal itu, kita juga jadi sadar gitu kalau ternyata IT itu nggak cuma satu kan. IT itu benar-benar luas banget gitu kan. Bener banget. Terus kalau menurut lu nih, kita keluar dari IBM, kita ngambil ke IT in general, secara garis besar nih, bidang apa aja yang menurut lo, let's say branch IT yang apa sih bisa dibilang sangat-sangat menjanjikan gitu menurut? Sangat menjanjikan ya. Ini susah kalau saya ditanya gini karena harus melihat ke masa depan gitu. Cuman dari apa yang gue lihat di IBM sendiri, kita juga kan punya strategi untuk supaya tetap kita bisa bersaing sama perusahaan-perusahaan lain gitu ya. Kita punya 5 hal kurang lebih yang nanti di masa depan gue rasa akan tetap relevan gitu ya, at least 5 tahun ke depan lah ya. Yang pertama itu data science. Ini data science tuh gue rasa bakal makin booming lagi ke depannya. Dan ini di bawahnya itu termasuk kayak tadi AI, machine learning, dan lain sebagainya. Dan data ini kan kalau kita perhatiin juga ya, makin lama makin banyak ya. Kayak tadinya kan kita data tuh cuma di server ya, atau di tabel, Excel tabel atau apalah gitu lah. Cuman kedepannya tuh dengan misalnya contohnya nanti ada Internet of Things di mana kita pakai sensor-sensor kecil untuk ngambil data, itu kita bakal handle data lebih banyak lagi. Kayak misalnya gampangnya misalnya ntar di bis itu kayak kita punya sensor-sensor untuk ngedeteksi gimana bisnya apakah masih bisa berjalan dengan baik gitu, terus kayak misalnya berapa persen penumpang yang datang dan lain sebagainya. Jadi sensor-sensor ini pun bakal ngirim data gitu. Jadi kayak data itu menurut gue sangat akan penting gitu ke depannya. Dan di saat kita bicara tentang data yang akan semakin meningkat jumlahnya secara eksponensial, ini penting juga untuk diperhatiin kayak misalnya gimana caranya kita bisa membawa data ini dari yang tadinya di bis, kita bisa bawa ke server yang ada di misalnya di suatu daerah dengan reliable gitu. Jadi kita nggak bisa ngebikin data kita nggak bisa ngolah data kalau misalnya kita juga nggak punya infrastruktur yang bagus gitu. Dan infrastruktur tuh macam-macam banget. Jadi kayak ada yang kita bisa pakai 5G untuk komunikasi sama servernya nanti ke depannya. Lalu kita juga bisa pakai hybrid cloud untuk menjembatani dari yang tadi servernya di suatu perusahaan sampai ke bis ini tuh gimana caranya. Itu berarti kita harus bikin kayak
node gitu kan ya. Kita harus bikin server-server kecil lah istilahnya di antara mereka ini. Jadi infrastruktur juga akan sangat diperlukan. Jadi arsitektur gitu ya, arsitekturnya gimana itu harus diperhatikan juga. Lalu ketiga, kalau misalnya kita masuk lagi, kita lihat lagi dengan kaitan dengan yang tadi itu, data ini kan kita bisa bilang adalah representasi dari apa yang ada di dunia nyata ya. Dan ini contohnya misalnya kayak kita sekarang gampangnya di Facebook itu kita punya, atau perusahaan Facebook itu kan banyak banget ya anak-anak perusahaannya kayak Instagram dan WhatsApp dan lain-lainnya. Dan mereka ini juga punya data, dan data ini dijadiin digital copy dari kita gitu. Dan ini kan sensitif ya datanya, karena kalau misalnya lu tahu semua tentang Google tuh bisa tahu pagi ini gue di mana, habis itu gue jalan berapa lama sampai rumah gue. Itu kan berarti kan security-nya harus diperhatiin ya, karena bisa disalahgunain banget ya. Jadi kedepannya akan sangat relevan juga nih namanya security. Terus yang keempat tuh mungkin lebih ke ininya kali ya, ke apa namanya, testing. Karena tadi kan kita punya sebuah sistem yang gede nih ya, sebuah sistem yang kompleks, dan sistem yang kompleks ini harus dites dengan sangat mumpuni kalau misalnya kita mau pakai ini buat orang yang sebegitu banyaknya gitu. Dan di luar semua ini tadi, menurut gue bakal ada juga, bakal tetap relevan terus juga yang namanya software engineer. Karena kayak di setiap bagian dari yang tadi itu kan ada software-nya, kayak lo bikin IoT sensor, ada software-nya juga di baliknya, namanya embedded systems. Lo bikin kayak misalnya lo bikin server, ada software-nya juga. Lo bikin desain user interface, ada software juga. Jadi kayak software engineer bakal pakai juga gitu di mana-mana. Gitu sih kayaknya kalau yang gue lihat ya. Mungkin lo juga bisa ngasih insight nih dari kuliah lo kan sekarang lagi master di sini juga. Benar. Gue setuju sih sama yang lo bilang, karena dari yang gue ambil sekarang master ini kan sebenarnya information system management itu kan bisa dibilang kayak campuran bisnis dan juga IT gitu kan. Nah itu yang gue pelajari tuh mirip sama yang lo bahas tadi. Jadi mostly tentang data, dan di balik data itu kita juga mesti nyiapin infrastructure networking-nya, jaringannya itu ya salah satunya dengan 5G, kita menggunakan 5G. Terus banyak juga ada project-project yang berhubungan dengan IoT, Internet of Things, yang bisa kita bilang, ya bahasa Indonesia apa ya, benda yang bisa ngomong. Pokoknya sensor, intinya adalah di mana benda-benda ini bisa tersambung, terkoneksi satu sama lain melalui internet. Dan juga di balik itu juga ada security. Nah, kalau di sini sih yang paling sering dibahas itu GDPR, apa sih namanya? General Data Protection and Regulation. Ya benar. Jadi kayak perlindungan data pribadi. Itu juga sangat penting sih. Karena kalau kita lihat di Indonesia sekarang kan masih belum disahkan tuh RUU-nya, seingat gue ya. Nah, itu di sini tuh dia udah menjadi salah satu bagian yang sangat penting, karena mungkin orang-orang Eropa bisa dibilang parnoan kali ya. Ya benar. Ya benar. Menurut gue sih ya more or less mirip sih sama yang lo bilang tadi. Terus kalau dari setelah kita ngebahas teknologi yang ada di maksudnya teknologi yang bakal hype, kalau lu lihat di Jerman sendiri nih, penggunaan teknologi mereka tuh kayak gimana sih? Karena kan kalau kita let's say orang IT tuh ngelihatnya ke US. Dimana di US tuh apapun kayak rasanya cepet banget. Belum nyampe setahun udah ada teknologi baru dikeluarin, dijadiin startup baru. Padahal tuh masih baru banget gitu. Kalau di Jerman kayak gimana? Itu benar banget sih. Gue ngerasa banget, ngeliatin banget bedanya. Karena jangankan di US deh, di Indonesia sendiri itu kayaknya gue rasa teknologi cepet banget gitu ya. Banyak banget startup yang baru yang bermunculan di mana-mana, dari yang paling simpel sampai yang paling kompleks tuh ada gitu ya di Indonesia. Gue rasa ini salah satu titik kelemahannya Jerman, tapi nggak bisa dibilang cuma kelemahan doang. Jadi kayak gue ngelihatnya di Jerman itu orang-orangnya jauh lebih paranoid atau jauh lebih berhati-hati kayaknya cocoknya dibilangnya. Di saat mereka mau mencoba sebuah teknologi baru ya, karena mereka lebih senang kalau misalnya kita punya ide baru, kita lihat dulu ini idenya ini bakal sustainable apa enggak. Terus kayak misalnya ke depannya gimana, kira-kira bakal
apakah ini akan profit dalam berapa lama gitu. Mereka pengen punya kepastian itu dulu tuh, kayak mereka pengen semuanya dihitung secara detail gitu dan diproyeksikan secara benar gitu ya intinya. Baru mereka bisa kayak oke, kita akan invest gitu contohnya. Dan sementara kayak di Indonesia sendiri kan lebih ini ya, kayak lu punya ide baru, oke, yaudah kita kerjain aja gitu. Kayak ini bagus idenya, dan kalau misalnya kita berhasil ya di startup baru juga nggak kalah banyak juga yang tadi karena cuma sekian persen kayaknya itu kayaknya jarang banget. Dan di Jerman sendiri itu orang-orangnya seperti yang gue bilang, kayak tadi karena mereka takut itu dan mereka lebih ke hati-hati. Jadi banyak banget di sini teknologi-teknologi itu yang udah dari 15 sampai 20 tahun lalu lah. Jadi mereka lebih suka pakai teknologi yang emang akan bertahan lama gitu. Dan di sini juga gue lihat, ini kayak dari gue sendiri, dari pengalaman gue sendiri. Maksudnya bukan pengalaman sih. Gue itu kenalan sama orang di IBM, dia ngerjain sebuah sistem untuk logistiknya salah satu supermarket di sini, supermarket di Eropa, di Jerman, kayaknya Eropa juga. Gue lupa apa pastinya. Tapi mereka tuh ngedata semua warehouse-nya mereka itu dengan sistem yang masih mereka pakai dari 20 tahun lalu. Jadi kayak benar-benar kalau lu bayangin tuh kayak DOS-nya Windows itu kan masih kayak layarnya biru atau hitam, terus cuma ada garis kotak itu, terus ada tulisan. Jadi kayak mereka lebih suka pakai itu, dan mereka di saat kita datang dan kita bilang, oh kayaknya ini harus kita perbaruin gitu. Mereka nanya gitu kayak, loh kenapa harus diperbaruin? Ini gue kerja dengan ini nggak ada masalah kok, dan ini kita nggak pernah nggak ada problem gitu, kayak kenapa harus dibaruin gitu kan. Dan gue harus belajar lagi gitu jadi kalau misalnya baru. Tapi ya itu dia, di saat kayak gitu kan berarti kita harus bisa ngasih poin-poin argumen yang bagus ya, kayak misalnya kalau misalnya lu bisa pakai teknologi yang ini, lu bakal bisa bikin perusahaan lebih efisien sebanyak berapa persen dan lain semacam gitu. Jadi kayak intinya orang Jerman tuh lebih suka hal-hal yang berfungsi dan berfungsi dengan jangka panjang daripada kayak nyobain latah gitu. Oh cobain gitu sih kayaknya. Oke, berarti mereka kayak bisa dibilang mesti tahu resikonya dulu ya sebelum mereka pakai teknologi baru ini, iya nggak sih? Ya, bener banget. Terus kalau misalnya lu mungkin lu tahu kayak seberapa besar sih kesempatan atau misalnya apa ya, bisa dibilang job vacancy di Jerman gitu buat anak-anak IT kayak kita gini, seberapa gede sih? Ini menarik banget. Dan mungkin ini bukan cuma buat teman-teman yang ada di Jerman, tapi untuk di Indonesia juga bisa diperhatiin banget. Karena ini gue punya data dari tahun lalu kebetulan. Jadi tahun lalu itu kayak ada survei gitu, berapa sih jumlah vacancy di Jerman yang terkait dengan IT gitu ya. Dan di situ kita ternyata jumlahnya itu gede banget. Jadi tahun lalu, tahun 2019 itu kurang lebih ada 124.000 posisi yang nggak terisi di bidang IT. Jadi kayak orang Jerman itu sangat mencari. Jadi sekarang itu orang Jerman membutuhkan banyak banget karyawan atau misalnya pekerja-pekerja dari asing, tenaga ahli ya intinya, untuk mengisi tempat-tempat ini gara-gara mereka sendiri ngerasa kalau misalnya nggak melakukan ini, demografi mereka tuh nggak akan bisa menahan sistem ekonomi mereka sendiri gitu ya. Jadi dari yang sekian banyak tadi, ternyata di IT pun ternyata banyak banget gitu, 124.000 tuh nggak kecil ya. Jadi gue rasa kalau misalnya ditanya peluangnya gede apa enggak, gede banget. Kalau misalnya teman-teman mau kerja di sini, mau membangun karir di sini tuh sangat mungkin gitu ya. Gitu sih. Wow. Itu benar-benar menarik banget sih, gila. 124.000. Ya. Wow, gila itu angka yang luar biasa. Jadi buat teman-teman, kayak kalau misalnya emang lu tertarik untuk mencoba atau setidaknya pengen buat bekerja di luar negeri, nggak ada salahnya Jerman jadi pilihan gitu. Benar banget. Oke, untuk sekarang sesi tanya jawab diskusi kita sudah menunjukkan waktu yang berakhir dan kita bakal pindah ke tanya jawab. Nah,
pertanyaan sudah disiapkan. Beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah naruh di chat box. Gue coba cari, gue coba pilih-pilih. Oh, mungkin sebelum ini gue ada satu pertanyaan yang tadi kayak agak ketinggalan sih. Kan kita tadi ngomongin tuh IT ada beberapa branch-nya. Gue pengen tahu nih, mungkin buat teman-teman yang masih bachelor dan juga baru lulus gitu, gue pengen tahu gimana caranya supaya kita bisa jadi salah satu atau spesialis di bidang IT tersebut gitu. Untuk jadi spesialis ya, ini menarik nih, karena gue rasa gue sendiri juga, gue sejujurnya baru akhir-akhir ini bisa bilang kalau oke, gue pengen jadi spesialis ini gitu ya. Dan ini gue tertarik sama cloud, dan sekarang gue bisa bilang kalau gue pengen jadi spesialis di cloud ini. Cuman kayaknya gue rasa ini susah kalau misalnya kita kayaknya nggak ada satu jawaban yang bisa gue kasih. Cuman beberapa tips adalah di saat kita, apalagi yang masih baru mulai kuliah ya di IT, ini kesempatan masih baik banget, dan gue sangat menyarankan untuk baca-baca yang banyak, nonton yang kayak misalnya di YouTube tuh sekarang, apalagi gara-gara corona, semua perusahaan-perusahaan gede tuh mereka tuh ngadain kayak summit tuh online gitu semuanya, dan semuanya ditaruh di YouTube gitu. Jadi kayak ini menurut gue sangat penting kalau misalnya lu masuk di bidang IT, buat lu baca-baca dan nonton kayak hal-hal kayak gini, supaya nanti lu bisa menyesuaikan studi lu. Karena setahu gue di Jerman itu kan emang semester 1-2 itu masih semuanya general ya, kita belajar ini itu A sampai Z gitu intinya. Cuman setelah semester 3, 4, 5, 6 itu kan lu bisa lebih membangun studi lu sedemikian rupa supaya lu bisa bikin sendiri gitu ya. Dan kalau misalnya lu di awal-awal udah mulai cari, udah mulai explore, atau misalnya lu bisa juga ngobrol gitu ya ke teman-teman yang udah kerja di industri. Kayak gue rasa ini juga salah satu tujuannya teman-teman PPI Berlin ya, kayak ngundang gue dan waktu itu Mas Danan juga, untuk kita bisa ngasih gambaran gitu, oh ternyata cloud consulting tuh kayak gini gitu, atau misalnya jadi IT consulting tuh kayak gini gitu. Dan jadi kalau misalnya lu kenal orang yang kayak gitu ya, lu menurut gue diajak ngobrol, tanya-tanya semuanya, dan dari situ lu bisa dapat gambaran kira-kira yang cocok apa enggak gitu. Karena semakin awal lu bisa tahu apa yang lu mau, itu bakal lebih gampang ke depannya untuk ngebikin karir lu sedemikian rupa supaya jadi spesialis di satu bidang gitu, kayak gitu sih. Setuju sih, benar-benar. Gue setuju banget. Jadi kita emang mesti setidaknya ada keinginan atau punya perasaan kita mau di satu bidang dulu, baru kita cari tahu ke dalam modul-modul apa yang perlu kita pelajarin lebih dalam. Kayak gitu kan. Nah, mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan dari teman-teman nih. Yang pertama, enaknya apa nih? Mau ngomongin, kita masuk ke ini dulu kali ya. IT in general dulu deh. Ya, boleh. Dari dari Danan Fosarus. Gimana menurut lu, Bay, artificial intelligence di industri IT? Maksudnya pengalamannya itu kayak gimana? Apakah udah ada pernah megang project atau misalnya ada sesuatu yang pernah lo handle berhubungan dengan AI ini? AI dan IoT, sorry. Oke. Makasih Mas Danan pertanyaannya. Kalau dari gue sendiri, kebetulan gue sangat sedikit pengalamannya dengan AI sejujurnya, karena gue juga bukan ahlinya di bidang AI. Dulu juga gue pas kuliah, background-nya bukan itu. Cuman sempat beberapa kali ada contact point gitulah sama teman-teman yang ada di AI, dan mereka juga kerja gitu. Kalau misalnya ditanya gimana ke masa depannya di AI ya, itu masih sangat belum jelas menurut gue. Kalau dari yang gue tangkap ya, karena AI itu kan nggak bisa kita bayangin kayak Skynet di film Terminator ya, di mana AI ini benar-benar super pinter dan bisa ngerjain A, B, C, D sampai Z, sampai Omega dan Alpha dan lain-lainnya. Tapi AI itu sampai sekarang itu lebih ke
mereka tuh punya spesifik domain tertentu yang mereka coba selesaikan. Jadi kayak misalnya ada AI untuk natural language processing lah misalnya, dan AI ini ya benar-benar bisa optimal mengerjakan atau menyelesaikan masalah di bidang yang berhubungan dengan bahasa. Tadi kayak memahami bahasa manusia itu gimana caranya dan lain. Jadi kalau misalnya kita pakai model yang sama untuk misalnya katakanlah untuk ngedetect sebuah gambar atau ngedetect muka gitu ya, itu dia bakal kesulitan gitu karena emang nggak ada hubungan. Jadi sampai sekarang tuh masih di bidang itu, jadi kayak sampai step itu masih benar-benar lumayan simpel. Jadi kayak AI itu sangat fokus ke satu tujuan, ya udah itu doang gitu. Bagusnya di situ. Mungkin kalau misalnya ke depannya akan ada yang kayak super pinter yang bisa benar-benar semuanya, yang bisa bikin kodenya sendiri dan lain-lain, tapi gue rasa masih sangat jauh banget gitu ya. Benar-benar, gue juga setuju sih di bagian dimana AI yang saat ini ada tuh masih terbatas dan belum bisa dibilang berdiri sendiri dengan apa sih uncontrollable atau nggak bisa dikontrol. Itu kayak kalau sekarang masih belum sampai tahap itu sih, gue setuju di situ. Ya, Walaupun benar-benar. kalau gue pribadi sih gue sedikit ada rasa takut di mana mereka bisa take over apa namanya ketika dia udah bisa nge-generate code sendiri. Kalau udah sampai tahap itu udah sangat-sangat menyeramkan sih menurut gue. Iya sih. Kayaknya kalau emang bener kejadian kayak gitu, kita udah bisa mulai berdoa aja kayaknya. Iya makanya. Cuman gue kalau misalnya ketakutan gue sekarang ini dari apa yang udah kita punya sekarang itu lebih ke bias di dalam di saat si seorang data atau si seorang AI specialist ini ngebikin modelnya, dia punya bias-biasnya sendiri yang dimasukin ke model yang dipakai untuk ngelatih AI-nya. Jadi kayak gue ngerasa ini bisa berbahaya ya, apalagi buat yang kayak apa namanya mengenali muka itu kan ada sekarang kayaknya lagi lumayan trending juga masalah rasisme gitu ya. Jadi kalau misalnya si saintisnya ini punya bias terhadap ras tertentu, dia bisa-bisa aja gitu membuat sebuah model yang agak rasis jadinya. Jadi itu masalah yang nyatanya kayak gitu kayaknya sekarang. Iya, itu benar-benar kayak apa sih? Di luar dari perkodingannya atau teknikalnya, lebih ke arah social interaction ya. Ya. Betul. Alright, so kita moving out ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin next-nya, tadi ada juga sih yang nanyain machine learning. Oh ini siapa namanya? Lutfi. Wow, si Lutfi. Apa nih namanya? Apropos machine learning. Seberapa besar tren machine learning di dunia IT? Apropos machine learning, mungkin lu paham nggak? Baik. Apropos tuh kayak ngomong-ngomong machine. Oke, ASO. Oh itu, oke. Oh berarti ini ya pertanyaannya mirip lah ya sama yang tadi. Kita bisa jadi satu. Oke, kita moving ke pas lu interview nih. Ada yang nanya nih dari Glorian Yapinus. Kayaknya kakak kelas gue nih. Oh iya. Pertama yang ini dulu deh, yang standar. Gimana pengalaman lu ketika interview dan disuruh coding? Tadi kan lu sempat ngebahas tuh. Itu pengalaman lu gimana? Apakah lu mesti pakai, biasanya apa sih platformnya kayak Codility atau HackerRank gitu nggak sih? Oke, ini bagus nih pertanyaannya. Terima kasih kakak kelasnya. Platform contoh online, gue itu nggak pakai sama sekali. Kebetulan itu gue masih punya buku dari kuliah, Algorithm and Data Structure. Gue bener-bener baca lagi dari awal sampai akhir, terus kayak di tempat-tempat yang gue kurang yakin, gue bisa baca lagi. Terus habis itu, gue lupa pakai apa platformnya, tapi ada salah satu platform di mana kayak mereka bener-bener ngasih ini apa namanya kayak masalah atau misalnya sebuah code snippet gitu, kita disuruh ngerjain code-nya itu, terus mereka bakal cek gitu. Itu sih, cuman untuk sebuah platform yang secara spesifik gue nggak punya rekomendasi apa-apa, kayaknya banyak banget dan nggak bisa
nggak bisa semuanya kita cobain gitu ya. Yang penting dilihat dulu sih reviewnya kalau misalnya itu, karena takutnya udah bayar gitu kan, ada yang berbayar juga, takutnya udah bayar malah ternyata nggak bagus kualitasnya gitu sih. Terus dari lu tipsnya apa nih buat ngerjain si code snippet yang tadi dikasih oleh perusahaan? Ini pas lagi interview ya? Pas interview. Kan pasti ada rasa Kalau deg-degan atau ya, apa kalau gitu. tipsnya menurut gue adalah pelan-pelan sih, kayak tarik nafas dulu. Intinya lu tarik nafas pelan-pelan, lu lihat dulu semua informasi yang lu butuhkan ada apa enggak. Pertama itu. Terus abis itu lu konfirmasi lagi nih dengan orangnya, kayak oke, kalau misalnya gue paham, kita sekarang lagi coba menyelesaikan ini, terus yang udah kita punya ini nih, kurang lebih gitu, apa bener apa enggak gitu kan ya. Terus habis itu setelah dikonfirmasi lagi, tips yang bener-bener menurut gue penting juga adalah lu harus kasih tahu gimana cara berpikir lu gitu. Jangan kayak misalnya, udah gue pengen kerjain langsung gitu, kayak lu coding, tapi lebih ke oke, gue bakal coba kayak gini, gara-gara gue rasa ini cocok kalau misalnya kita pakai ini gitu ya. Gimana menurut lu? Lu bisa nanya juga gitu. Dan mereka juga nggak bakal kayak, oh lu nggak bisa nanya gitu. Kayak mereka bahkan beberapa, waktu itu gue juga pernah kayak gitu, dia bakal ngajak lu diskusi gitu, kayak kenapa lu pakai itu gitu, kenapa nggak lu pakai ini. Dan itu lebih meningkatkan kemungkinan untuk lulus gitu ya. Karena mereka sebenarnya kebanyakan itu lebih tertarik untuk ngelihat bukan seberapa jago lu coding, tapi gimana sih pola pikir lu saat lu punya masalah dan lu mencoba menyelesaikan masalah ini. Gitu sih kayaknya untuk tips-tipsnya. Jadi lebih ke pemahaman pola pikir atau bukan pola pikir ya, apa sih namanya? Flow dari code yang lu bikin gitu. Ya, ya. Bener sih, gue setuju sih. Dulu gue juga sempat interview gitu, yang nggak ada codingnya sih, tapi kayak ditanyain, dan gue disuruh jelasin kalau lu dikasih masalah ini, lu bakal melakukannya seperti apa. Jadi kayak cuman nulisnya tuh bukan nulis full code, jadi kayak lu cuma nulis kalau ini, lu bakal ngelakuin ini, lu bakal nge-looping atau nge-iterasi, tapi lu mesti ngejelasin gitu. Jadi ya, sejago-jagonya lu, sejago-jago dan seefisien lu menyelesaikan masalah itu, itu yang bakal dilihat oleh si tim HR gitu. Ya, betul. Karena nggak penting juga kalau misalnya lu jago banget codingnya atau lu bisa nge-hack gitu, tapi lu nggak bisa komunikasi sama orang lain, lu nggak bisa ngejelasin apa yang lu kerjain ke teman sebangku lu misalnya atau apapun itu gitu ya. Jadi intinya kayak di situ deh kalau coding interview tuh. Benar. Gue setuju sih sama lo. Apalagi kalau sekarang kan kayak kita lihat kan ada apa sih istilahnya di dalam development tuh yang extreme programming, di mana lu mesti kerja barengan berdua gitu, bareng orang lain. Nah itu lu butuh banget komunikasi satu sama lain gitu kan. Betul. Next question. Ini dari Glorian juga. Seberapa penting bahasa Jerman dalam pekerjaan IT untuk berkarir di Jerman? Tapi tapi yang misalnya kayak bahasa Jermannya nggak sebagus bahasa Inggrisnya gitu. Menurut lu seberapa penting sih kemampuan bahasa Jerman gitu? Ini variabel banget ya dia. Kayak tergantung perusahaannya gimana, tergantung kerjanya gimana. Cuman kalau gue rasa untuk sehari-hari itu kan, maksudnya kerja itu nggak cuman di kantor ya. Kita juga punya mungkin bisa punya social connection juga sama teman-teman kantor, kolega kantor gitu ya. Dan di saat kita misalnya, kalaupun misalnya di kantor dibilang oke, kita semua harus pakai bahasa Inggris, kalau misalnya kita kerja sama orang Jerman, gue rasa kita bakal bisa connect dengan tingkat yang lebih tinggi kalau misalnya kita bisa bahasa Jerman. Cuman gue rasa kayak misalnya di Berlin gitu ya, di Berlin itu kan banyak startup banget ya, dan orang-orangnya sangat terbuka pikirannya, orang Jermannya pun nggak yang kaku-kaku banget gitu. Di situ gue rasa kalau misalnya lu bisa masuk ke startup di Berlin, nggak ada masalah kalau misalnya lu bahasa Jermannya masih kayak agak kaku gitu, tapi lu masih bisa ngejelasin pakai bahasa Inggris. Di Berlin kayak nggak ada masalah sih, karena gue juga kenal beberapa temen yang mereka kesini dengan
dengan sertifikat bahasa yang cuman untuk memenuhi syarat visa itu, dan mereka sehari-hari pakai bahasa Inggris dan hidup gitu, kayak nggak mati gitu di Berlin gitu ya, kayak bisa gitu kata. Kayak, Ngomongin tentang visa nih, gue jadi penasaran nih. Pas lu pas lu proses keterima kerja gitu, visanya lu dibantuin atau gimana ya? Nah, ini untuk visa, gue rasa kalau misalnya teman-teman semua yang di sini tuh alhamdulillah banget, bisa bersyukur banget, karena terserah mau master, mau bachelor, itu kita dapat 1,5 tahun dulu untuk cari kerja. Jadi, setelah lu lulus, lu otomatis dapat 1,5 tahun cari kerja, dan dengan visa ini lu bisa langsung bisa kerja sebenarnya. Dan setelah lu dapat kerjaan, lu itu bakal langsung ditransfer gitu ya ke visa kerja, entah itu visa kerja Jerman atau ke Blue Card gitu, kalau misalnya syaratnya memenuhi gitu sih. Jadi visa nggak ada masalah sih kalau menurut gue, kecuali kalau misalnya dari Indonesia mungkin ini setahu gue, sepaham gue dari teman-teman yang udah pernah ngalamin ini, mereka perlu kontrak kerja dulu, terus mereka juga ini jadiin salah satu syarat untuk bikin visa kalau nggak salah gitu ya. Tapi mungkin bisa dicek lagi. Nah, oke. Berarti kalau untuk yang visa nyari kerjanya itu, dia mesti lulusan Universitas Jerman ya? Untuk visa cari kerja ya? Iya, betul. Oke. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya pengen dapat visa cari kerja, atau misalnya pengen cari kerja, tapi sedikit lebih mudah, coba dulu kuliah di Jerman dulu ya. Ya. Oke, kita move ke pertanyaan selanjutnya. Nih. Oke, ada yang nanya nih, kalau mau masuk IT, sebelum kuliah dibilang IT, apa sih yang mesti disiapin? Kayak mungkin pas SMA udah mulai coding atau apa gitu. Menurut lu gimana? Menurut gue kalau lu udah tahu dari SMA mau masuk IT, mulai coding tuh sangat tepat banget ya, karena waktu yang dibutuhkan untuk benar-benar paham tentang coding, tentang programming, untuk dapat logiknya gitu ya, logikanya, itu menurut gue lumayan lama, karena gue sebelum mulai kuliah itu ilmu coding atau ilmu programming gue terbatas. Kayak gue bisa Visual Basic waktu itu, dan gue sempat belajar juga Pascal kalau nggak salah. Bisa codingnya, cuman ya udah sekedar bisa gitu ya. Tapi ternyata pas masuk kuliah tuh benar-benar beda banget kayak abstrak banget loh itu. Pas gue masuk semester 1 tuh, anjir nih orang ngomong apa, gila gue nggak ngerti sama sekali. Itu susah banget. Jadi kalau misalnya lo bisa mulai dari awal buat yang baca-baca coding, buat coba coding sendiri, itu pasti bakal membantu banget. Gitu sih kayaknya kalau dari gue. Kayak kalau misalnya satu-satunya yang bisa gue ubah di saat gue SMA dulu adalah gue lebih fokus ke codingnya gitu. Kalau misalnya gue udah tahu ya. Iya, benar. Thank you banget nih Fajri tadi udah nanya. Fajri Hadid. Iya, makasih Fajri. Bagus pertanyaannya. Pertanyaannya bagus banget. Dulu gue juga bisa dibilang mirip kayak lu gitu. Pas gue SMA, gue bener-bener pelajaran komputer gue nggak ngerti sama sekali. Jadi kayak apa yang disuruh sama guru gue cuman ngeliatin, nunggu jawaban dari dia aja gitu. Dulu tuh gue C++ kalau nggak salah. Jadi pas SMA belajar C++, masuk kuliah langsung dihajar sama Java. Waduh, gue nggak ngerti sama sekali deh. Bener-bener pusing banget. Bener-bener. Tapi gue yakin sih dari dulu emang gue pengen masuk IT. Dan bener kata lu sih, kalau emang dari awal lu mau IT dan mendalami di bagian coding, ya sebenarnya sih basically harus. Itu ya start di awal belajar coding. Apalagi sekarang udah banyak banget kayak YouTube atau bootcamp yang online, either bayar atau mungkin ada juga yang gratis, beberapa. Itu coba aja diikutin. Benar-benar membantu, walaupun mungkin bahasa pemrogramannya bakal beda sama yang di kampus, tapi logikanya tuh nggak bakal beda jauh sih.
benar-benar. Dan gue jujur salut dan iri sebenarnya kayak sama orang-orang kayak lo dan Mas Fajri ini karena udah tahu dari dulu ya mau masuk IT gitu. Karena kalau gue inget-inget lagi dulu gue pas kecil dulu sempat pengen jadi Spider-Man, tapi ternyata gue nggak realistis kan ya. Akhirnya gue sempat pengen jadi dokter, tapi ternyata gue rasa gue nggak serajin itu buat jadi dokter. Terus habis itu pas sampai gue berangkat ke Jerman pun itu gue masih mikir gue mau, tapi ternyata teknik kimia pun jadi susah sih cari tahu itunya sih sebenarnya. Oke, oke, wow. Dari Spider-Man, dokter, terus sekarang jadi IT. Wow, nice lah. Terus. Ya, ya. Ada lagi nih pertanyaan dari Farah Syafira. Oh, ini lebih ke general pekerjaan di Jerman nih. Kalau menurut lo kan udah sempat beberapa tahun di sini. Prospek kerja yang selain IT itu banyak nggak sih di Jerman? Kalau dia di sini case-nya kuliah renewable energy. Menurut lu gimana? Oke. Makasih Mbak Farah buat pertanyaannya. Jujur kalau misalnya gue ditanya ke apa namanya di luar bidang gue masih agak ragu karena takutnya salah gitu informasinya. Cuman yang dari gue baca adalah yang pasti bidang MINT atau STEM ya, apa namanya, mathematics, informatics, terus natural science, sama teknologi itu dicari banget. Dan tadi kayak terbukti dengan adanya kayak program Blue Card ini yang memprioritaskan orang-orang dari MINT. Dan untuk renewable energy sendiri itu ini dari teman-teman gue sendiri ya, ada beberapa juga yang ngambil renewable energy dan gue rasa mereka nggak punya kesulitan yang begitu banyak di saat mereka mau cari kerja ya. Jadi peluangnya kayaknya ada juga gitu dan lumayan gede juga kayaknya ya. Cuman ini harus dicek lagi ke teman-teman yang ngerti gitu ya. Gitu sih. Oh, benar-benar. Jadi emang mesti ya setidaknya kalau untuk teknik-teknik gitu masih banyak lah ya di Jerman ya. Betul, betul. Oke, next question. Oke, ini dari Fareza. Dia nanya, kalau untuk bahasa pemrograman sekarang, yang ngetren di industri IT apa sih? Atau pertanyaan lanjutannya, apakah mending dalamin satu aja atau bisa semuanya? Dalamin satu aja atau udah semuanya gitu ya? Atau bisa semuanya? Atau bisa semuanya, sorry. Bahasa pemrograman yang ngetren ya, susah juga sih. Tapi karena setiap domain atau setiap masalah itu punya atau gini deh, kebalik. Semua programming language itu punya kelebihannya dan kelemahannya masing-masing. Jadi kayak tergantung masalah yang lo selesaikan apa, itu lo harus pakai programming language yang pas gitu, yang sesuai gitu. Karena misalnya kayak contohnya nih ya sekarang kan Python tuh lagi bener-bener booming banget ya, kayak semua orang belajar Python, semua orang bisa Python, R segala macam, dan karena emang lagi hype banget kayaknya gue lihat ya. Terus sementara kalau misalnya lu mau bikin embedded system dengan Python itu ya nggak bisa gitu karena gue bakal lebih prefer buat pakai C atau C untuk ngerjain masalah ini gitu karena Python lebih susah, lebih lambat gitu ya dibanding C dan lebih nggak optimal gitu. Jadi kalau misalnya ditanya yang tren banget susah juga dijawabnya, tapi kalau misalnya ini dari ini doang ya, dari apa namanya, dari surveinya Stack Overflow itu kan salah satu yang paling dipakai sama semua ini ya, sama semua programmer kayaknya. Dan mereka setiap tahun selalu bikin survei. Tahun lalu itu setahu gue yang nomor satu tetap Java, ini paling banyak dipakai di mana-mana karena dia universal ya, bisa dipakai di mana aja. Terus JavaScript kayaknya udah mulai naik banget juga atau malah naik terus gitu ya. Terus Python, habis itu sisanya yang lain-lainnya. Jadi kalau gue lihat ya, gitu sih. Nah, terus kalau dari lu pendapat pribadi nih, mending
belajar semuanya atau pilih yang salah satu yang lagi bisa dibilang misalnya yang lagi ngehit sekarang based on si Stack Overflow ini? Sorry, kayaknya Mas Bayu hilang. Mas Bayu. Mohon maaf, sepertinya koneksi dengan Bayu terputus. Kita masih nunggu sebentar. Mungkin kalau ada teman-teman yang emang masih mau nanya, silakan tanya aja di chat box, nanti bakal kita bacain. Ini udah ada beberapa pertanyaan. Oh, dia sudah kembali. Sebentar, Mas Bayu. Oke. Halo, sorry tadi ada masalah teknis sama internetnya. Siap. Saya malah tadi sampai ini ya, masalah mau mendalamin satu atau bisa semuanya. Kalau gue rasa sih nggak ada salahnya kalau misalnya kita ambil satu, tapi kita benar-benar paham gitu konsep-konsep di balik itu ya. Jadi kayak misalnya intinya kayak misalnya gue gimana caranya gue bisa bikin request di HTTP dari pakai Java gitu atau pakai Python, dan gue paham gitu sebenarnya apa yang terjadi di balik itu. Dan ketika gue ntar masuk ke proyek berikutnya yang misalnya pakai C++, gue tahu kurang lebih apa yang harus gue cari gitu. Jadi kayak intinya sih stick sama satu aja nggak apa-apa, tapi lu juga bener-bener pahamin gitu apa yang ada di baliknya. Karena kurang lebih sama kayak yang lu bilang tadi, kayak orang-orang, maksudnya kayak bahasa-bahasa pemrograman tuh kurang lebih sama, cuma beda gimana caranya aja gitu sih. Benar-benar. Jadi kalau selama lu ngerti satu bahasa pemrograman, itu bisa dibilang lu bisa lebih cepat memahami bahasa pemrograman yang lainnya. Benar. Walaupun mungkin ada kesulitan dengan beberapa sintaks yang berbeda, cuman setidaknya kalau lu udah paham satu, itu kayak lu bakal bisa belajar lebih cepat gitu buat belajar yang lain. Ya, setuju. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya lu nggak pede nih, misalnya lu anak IT, cuman lu nggak pede lu buat ngoding gitu. Mungkin nggak sih lu bakal kerja di IT juga gitu? Nah, ini menarik nih. Ini pertanyaannya anak IT kayaknya nih. Dari Felix. Oh iya, makasih nih Mas Felix. Dulu karena sampai sekarang jujur gue pun masih ngerasa gue nggak pede gitu ya. Kalau misalnya ditanya lu pede nggak sih? Enggak sih sebenarnya. Kayak kadang-kadang gue ngerasa ini ada fenomena yang gue rasa di seluruh level IT itu orang-orang bakal tetap ada, itu namanya imposter syndrome. Dimana mereka tuh ngerasa kayak anjir sebenarnya gue pinter apa enggak sih di IT gitu, kayak karena gue ngerasa banyak banget yang gue masih belum tahu gitu ya kan. Dan gue rasa ini bakal terus ada gitu di saat walaupun mungkin nggak sama posisinya dengan dulu misalnya pas di awal, tapi kayak sampai sekarang gue pun masih kayak ngerasa anjir ini gue bisa nggak ya, kayak apa jangan gue bego gitu. Tapi jadi nggak usah takut gara-gara itu jadi minder mau masuk ke IT, karena semua orang ngerasa kayak gitu. Dan gue sampai hari ini pun kalau misalnya nggak tahu ya gue googling gitu, dan masalah gue selesai. Jadi kayak ya udah gitu. Gue setuju banget sih. Gue sendiri juga ya bisa dibilang nggak jago juga sih kalau ngoding. Cuman bisa, walaupun nggak gitu jago, bisa bilang nggak jago sih. Gue bisa. Tapi ya kalau lu setidaknya lu mau belajar dan lu mau tahu buat menyelesaikan masalah itu kayak gimana, itu nggak masalah buat lu bekerja sebagai software engineer atau programmer. Itu that's fine gitu. Yeah. Apalagi sekarang di
ada yang namanya Google, Stack Overflow, itu benar-benar membantu banget sih. Ya, betul banget, betul banget. Oke, terus satu pertanyaan lagi. Yang mana ya? Oke, ini dari Mas Danan nih. Oke. Gimana caranya lu balancing your life? Karena lu sebagai mahasiswa, lu juga ketua PPI dari pengalaman lu tadi. Apa aja sih yang mesti lu korbanin, dan mungkin tips-tips yang bisa lu kasih apa buat mengimbangkan hidup lu? Ini gue merasa terhormat banget nih mendapat pertanyaan seperti ini dari Mas Danan, pakai panutan semua orang di Berlin. Jadi sebenarnya menarik karena kayaknya gue rasa di satu poin kalau misalnya lu kuliah di sini, cepat atau lambat lo akan mempertanyakan hal yang sama juga, kayak anjir gue baik banget harus dipikirin gimana caranya gitu nih. Ini yang gue pakai dulu ya. Dulu tuh gue pas selama kuliah itu, jadi pas gue mulai kuliah di dinding gue tuh gue udah punya plan gitu, di semester ini gue mau ambil apa, semester 2 gue ambil apa, semester 3 ambil apa, semester 4 apa, sampai 6 dan lain sebagainya. Jadi kayak gue punya gambaran gedenya gue maunya gimana gitu ya. Terus setelah gue punya itu, ini untuk planningnya dulu, gue bagi lagi lebih kecil lagi. Oke, selama satu semester ini gue mau gimana belajarnya, kayak apakah gue mau di awal atau mau di akhir, atau misalnya dari awal sampai akhir selalu konstan gitu. Dan akhirnya gue dapetnya untuk konstan gitu, karena ini juga mempermudah kalau misalnya buat bagi-bagi waktu gitu ya, daripada misalnya kita geser semuanya ke belakang. Terus yang setelah gue punya itu, per minggunya pun gue review lagi gitu. Jadi kayak setiap hari Senin atau setiap hari Minggu malam itu kayak gue bikin plan dulu nih, kayak besok seminggu ini gue ngapain aja ya, kayak karena kalau misalnya lu punya begitu banyak hal yang ada di pikiran lo, kayak lu ada janjian rapat PPI misalnya, terus misalnya ada masalah ini yang harus lu kerjain, lo harus kirim email ke ini, lo harus nyelesain deadline kuliah ini, ABC dan lain-lain, itu akan sangat berguna kalau lu bisa tulis itu semuanya. Terus habis itu pas hari Minggu malam tuh udah ngebayangin gitu, oke besok Senin gue jam 9 udah di kampus karena gue harus ada ini nih, terus jam 8 malamnya ada rapat PPI misalnya gitu, terus kayak Selasa gimana, Rabu gimana, dan terus di hari hanya pun, jadi kayak tadi kan udah punya week plan-nya itu ya, dan setiap gue masuk ke satu hari, kayak pagi-pagi gue datang ke kampus, itu gue duduk dulu kayak 10 menit gitu, kayak gue review lagi, oke, masih berlaku nggak nih apa yang gue plan gitu ya waktu hari Senin. Jadi kayak karena kalau misalnya kita ada di Rabu misalnya kan ya, bikin plannya hari Minggu, kan bisa aja ada yang terjadi dan kita jadi berubah ya, dan itu harus lo review terus lagi tiap hari. Jadi itu sih yang pertama yang harus yang waktu itu gue mengharuskan diri gue sendiri untuk lakuin adalah itu. Jadi bener-bener, karena gue sendiri jujur orangnya pelupa. Kalau misalnya gue nggak nulis dan gue nggak bikin itu, gue yakin gue lupa semuanya gitu. Kayak, anjir, gue harus ini gitu. Cuman untungnya enggak. Gue membantu diri gue sendiri lah, kayak istilahnya kayak gue membantu diri gue di masa depan supaya nanti dia nggak terlalu kesusahan gitu dengan gue planning itu ya. Terus yang kedua yang penting juga itu gue rasa adalah lu harus fokus mengerjakan sesuatu di saat yang tepat gitu. Jadi kayak di saat lu lagi ngerjain masalah PPI, lu nggak mikirin masalah kuliah, lu nggak mikirin masalah sama pacar lu nggak mikirin masalah lain-lain, ya udah lu ngerjain masalah PPI. Dan di saat lu lagi sama pacar lu, ya lu mikirin pacar lu, jangan lu mikirin kuliah, jangan mikirin PPI atau apapun itu. Dan di saat lu lagi kuliah, ya lu mikirin kuliah. Jadi lu benar-benar duduk kayak living the moment gitu lah, kayak lu benar-benar mencoba untuk ya udah fokus gue di sini gitu. Dan di saat lu main pun ya lu fokusnya buat main gitu, jangan kayak anjir gue lagi main Dota tapi kayak duh gimana PR gue ya, nggak usah pikirin gitu, nanti aja gitu, kayak pusingnya nanti aja gitu. Gitu sih. Terus itu sih kayak itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah keseimbangan ya, kayak lu di sini bakal stres banget. Gue rasa di Jerman tuh gue ngerasa banget ada saat-saat kayak gue nyampe rumah tuh kayak anjir gue pengen nangis deh, gue nangis gitu ya. Dan kalau misalnya lo nggak punya sesuatu untuk membalance itu ya, gue rasa lo bakal burn out. Jadi yang berikutnya adalah ya lo harus
punya sesuatu yang lo suka, yang emang bener-bener lu bener-bener passionate banget, dan ya lu kerjain itu juga gitu. Kayak itu apapun itu ya, misalnya ada yang orang sukanya adalah olahraga, nge-gym, atau ada orang yang suka clubbing, ya clubbing aja gitu, why not gitu, kalau misalnya emang itu yang bisa mengembalikan balance di hidup lo gitu. Kayaknya itu sih sebenarnya 3 hal yang paling penting yang gue rasain dulu untuk menyeimbangkan semuanya, kayaknya gitu sih. Menarik. Jadi yang pertama adalah scheduling, Ya, yang kedua fokus, yang ketiga masih cari yang bikin melepas stresnya itu apa gitu. ya benar. Menarik. Mudah-mudahan ada yang bisa diterapkan ya. Tapi gue setuju sih, kayak apa yang fokus tuh benar-benar penting banget, karena kadang kan kita saking banyaknya tugas, saking banyaknya kewajiban gitu, jadi ngerjain A tapi kepikiran yang B, akhirnya dua-duanya nggak kelar karena Mm-mm. pas ngerjain A, aduh yang B belum kelar nih, gimana, ya akhirnya Ya, ujung-ujungnya keteteran gitu kan. benar banget. Tapi kayaknya penting juga diperhatiin atau diingat buat teman-teman semuanya, kayak orang-orang tuh kan beda-beda ya. Kayak gue sama lu tuh orangnya beda. Apa yang berfungsi buat gue belum tentu berfungsi buat lo. Kayak misalnya ada orang yang sukanya belajar itu kalau gue lagi udah stres, udah tertekan banget, gue harus belajar nih. Kayak gue tinggal 2 minggu lagi ujiannya, gue harus belajar sekarang nih, atau misalnya sehari sebelumnya gitu. Tapi gue nggak bisa gitu. Gue harus konstan gitu. Jadi sebenarnya cari sendiri sih, kayak itu kayak trial and error gitu nggak sih? Harus cari tahu sendiri. Benar. Itu Ya, ya kebiasaan emang beda-beda sih, gue setuju banget sih. Benar. ya. Oke, satu pertanyaan lagi nih, soalnya menurut gue sih penting sih. Dari Mhm. Brian, dia nanya, kira-kira kondisi IT di Indonesia sekarang kayak gimana, dan seberapa jauh teknologi tersebut bisa menjawab isu-isu yang ada di Indonesia. Hmm, ini menarik banget nih, Mas Brian nih. Eh, Mungkin buat ini gue rasa, gue harap gue nggak kasih sesuatu jawaban atau gue kasih pandangan yang terlalu melenceng ya. Cuman dari yang gue pahamin sekarang atau yang gue lihat dari luar gitu ya, Indonesia tuh kan gede banget ya, dan itu 276 juta. Itu kalau misalnya kita ngomongin IT itu susah banget karena kondisi di setiap pulau tuh beda-beda. Jangankan di setiap pulau ya, di Pulau Jawa aja kondisinya masih beda-beda gitu ya, dari satu region ke region yang lainnya. Kayaknya yang paling harus diperhatikan pertama adalah infrastrukturnya. Tapi infrastruktur dalam artian kayak gimana caranya semua dari Sabang sampai Merauke punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan teknologi yang sama. Pertama itu dulu mungkin ya. Terus yang kedua adalah data dari, kayak misalnya kalau misalnya kita ngomongin masalah-masalah di Indonesia, kebanyakan itu banyak masalah yang bisa ditarik mundur ke data ya. Karena data itu kan penting banget, kayak misalnya di sini contohnya aja ya. Kalau misalnya gue terdaftar di Burger Am atau di kantor kelurahan di sini, itu datanya bisa dilihat sama banyak instansi-instansi pemerintahan yang lainnya. Dan ini jadinya kayak, walaupun nggak tersentralisasi, tapi mereka ini semuanya connected gitu ya. Tapi gue rasa di Indonesia kayaknya nggak gitu, karena buktinya orang bisa punya KTP 2. Bahkan gue rasa dengan iktp pun masih ada masalah itu kalau nggak salah ya. Jadi mungkin ini sih gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah datanya ini dulu sih, kayak sebelum kita bisa ngomongin teknologi apa yang bisa kita pakai untuk kedepannya gitu ya. Tapi itu tadi di sisi idealnya, kayak misalnya itu kan idealnya kita seperti itu ya. Jadi sudah punya datanya, sudah punya infrastrukturnya, baru kita bisa maju gitu kan. Cuman kan sekarang kenyataannya berbeda ya. Teknologi yang ada di Indonesia pun sekarang menurut gue nggak kalah sama yang ada di Jerman. Kayak misalnya Gojek, itu kan contoh dari salah satu penggunaan teknologi yang lumayan, sebenarnya simple ya. Awalnya, Ya. ini gue nggak tahu ya, ini anekdot yang benar apa enggak, tapi gue pernah dengar kalau Gojek itu awalnya mulai dari grup WhatsApp yang SMS. SMS ya, sorry ya, SMS. Dan mereka tuh benar-benar dari sistem SMS doang gitu tadinya. Dan ternyata memang ini pun jadi teknologi yang dibutuhkan gitu, karena memang ternyata masalahnya solusi ini pas dengan masalahnya orang Indonesia, yaitu mager gitu ya. Jadi kayak orang Indonesia banyak yang mager, ya akhirnya pakai Gojek, GoFood, GoGrab, GoClean dan lain-lain segala macam. Jadi tadi menarik kalau misalnya kita ngomongin secara idealnya seperti itu, tapi ternyata di sisi lain Indonesia pun nggak kalah
maju gitu teknologinya dibanding di Jerman ya. Atau di Jerman simpelnya lagi juga kayak gue mau bayar di mana-mana tuh harus kebanyakan kayak sebelum corona itu masih pay cash. Ya mereka sangat harus kayak gue bayar kartu, oh nggak bisa lu harus pay cash. Anjir gue, masa gue harus pergi ke bank gitu kan. Garing banget gitu. Terus, jadi sebenarnya ya menarik sih kalau misalnya kita ngomongin perbedaan di sini sama di Indonesia ya. Tapi mudah-mudahan sih gue rasa ke depannya, apalagi sekarang kan si Mendikbudnya kan juga dari orang yang pernah ada di bidang IT ya. Gue harap dia juga memasukkan pengalaman-pengalaman atau lessons learned-nya ke kurikulumnya atau ke kebijakan-kebijakannya dia, supaya ntar ke depannya juga tenaga kerja di Indonesia tuh nggak kalah gitu dengan tenaga kerja di Jerman yang mereka juga bisa punya kemampuan IT atau kemampuan teknologi yang tinggi gitu sih. Good points, benar-benar. Gue ya more or less setuju dengan lo, dan bisa dibilang pandangannya mirip sih. Jadi kita mesti kalau mau ngebenerin dari awal ya mau nggak mau dari datanya dulu. Cuman satu pandangan yang menurut gue ada sisi lain adalah sebenarnya di Indonesia karena terlalu luas, maksudnya kan kita kepulauan juga gitu kan, buat aplikasinya tuh benar-benar susah kalau kita pukul rata ke semuanya. Jadi ya benar, itu benar-benar perbedaannya. Kalau di Jerman kan lu misalnya punya satu teknologi, itu bisa dibilang hampir semua satu negara bisa make hal yang sama karena geografisnya gampang gitu. Mereka mirip semua, satu daratan, dan juga infrastrukturnya bisa dibilang mirip lah. Kota satu sama dengan kota yang lain, kayak gitu. Setuju banget. Jadi emang tantangannya adalah gimana kayak kita cari titik tengahnya gitu ya. Jadi kayak misalnya di Jakarta kita bisa pakai kabel yang ditanam gitu ya untuk menyatukan semuanya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin di yang lebih ke pulau-pulau itu kan pasti kan kita harus cari solusi lain kayak misalnya 5G lah atau apapun itulah ya. Jadi tapi ya ujung-ujungnya tetap gimana cara kita bisa menyatukan atau mengkoneksikan dari yang tadi beda-beda itu kayaknya. Jadi setuju banget. Benar-benar nice. Gila. Nggak kerasa nih udah habis nih waktu kita nih di 1,5 jam. Parah. Benar-benar diskusi yang seru nih. Thank you banget, Bay, udah datang, Bay. Iya, gue juga makasih banget udah 1,5 jam semuanya ngobrol-ngobrol, nyimak semuanya, ikut nanya-nanya, aktif, seneng banget. Gue sangat seneng banget kalau misalnya banyak pertanyaan tadi karena jadi nggak bosen gitu ya, nggak dinamis gitu ya. Benar-benar dan semua pengalaman lo tuh benar-benar worth to share. Jadi benar-benar sangat-sangat oke buat di-sharing ke kita-kita semua sih. Alhamdulillah ya. Oke banget. Sebelum gue lempar balik ke Fareza, ada key atau main takeaways yang udah kita siapin buat teman-teman. Jadi selama acara ini kita ngobrolin tentang seberapa luas peluang kerja di bidang IT di Jerman. Dan ada beberapa poin penting yang bisa kita share. Jadi yang pertama itu di dalam dunia kerja IT itu pelajaran yang di kuliah itu sebenarnya bisa dibilang relevan, tapi mesti dipelajari lebih dalam lagi pas di jenjang kerjanya. Setelah itu untuk bikin CV, ketika kita bikin CV, supaya kita kelihatan lebih unggul dibandingkan yang lain, lebih baik kalau kita memasukin skill yang relevan dengan job vacancy-nya, dan dibandingkan kita nulis programming language-nya atau bahasa pemrograman apa aja yang kita bisa, lebih baik kita nulisnya kita di dalam project, kita sudah melakukan project apa aja dan di situ kita sebagai apa dan mengerjakan apa. Jadi itu lebih kelihatan aplikasi dari pengetahuan kita. Setelah itu kita juga Bayu juga nge-share tadi selama dia kerja so far diperlakukan sangat-sangat baik dan tidak mengalami diskriminasi apapun. Jadi jangan takut buat teman-teman yang mau coba kerja di Jerman, itu aman semuanya. Terus Bayu juga dapat kesempatan masuk ke manajemen trainee di IBM, di mana di sana bisa mencoba-coba atau rotasi bidang lini bisnis dari IBM, dan di situ dia juga jadi belajar
bisa memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan IT. Terus selama kerja juga, Bayu tadi nge-share kalau di perusahaannya dia, penggunaan bahasa Jerman itu tergantung dari perusahaannya, sorry. Jadi menurut Bayu, tadi Bayu nge-share, kalau penggunaan bahasa Jerman itu tergantung dari perusahaannya. Kadang kalau di startup di Berlin, itu menggunakan bahasa Inggris aja itu masih oke. Gitu. Terus next point adalah teknologi di IT yang bisa dibilang menjanjikan 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Ada data science, ada Internet of Things, ada cyber security, system testing, dan juga software engineer. Jadi buat teman-teman yang mau mendalami bidang-bidang IT, bisa disarankan milih salah satu dari itu. Mungkin bisa yang lain juga nggak masalah. Cuman ini yang kita pikir atau setidaknya kita lihat di dalam dunia pekerjaan sekarang itu sangat-sangat menjanjikan. Selanjutnya, untuk penggunaan teknologi di Jerman itu masih bisa dibilang cenderung lambat atau berhati-hati dibandingkan dengan US. Karena kalau di sini orang Jerman bisa dibilang mesti tahu dulu resikonya seberapa besar buat menggunakan teknologi baru dia mau menggunakan teknologi tersebut. Jadi di Jerman tuh lebih prefer menggunakan teknologi yang udah terjamin atau setidaknya sudah terpercaya dari sebelumnya, dari pengalaman sebelumnya udah lancar, ya udah dia stick dengan itu. Selanjutnya ada jumlah vacancy di Jerman, terutama IT itu sangat-sangat besar dan sangat-sangat banyak, sekitar 124.000 posisi. Dan juga di Jerman tuh sangat-sangat membutuhkan karyawan untuk karena di Jerman sendiri demografinya itu tidak kuat untuk menahan sistem ekonominya gitu, Mbak ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya ada juga supaya kita bisa jadi spesialis di bidang salah satu bidang IT itu sebaiknya kita tahu dulu apa yang kita pengen dengan cara baca-baca atau misalnya nonton program atau apa yang di YouTube. Baru kita cari tahu gimana supaya step-step apa yang bisa kita lakukan supaya jadi spesialis di bidang tersebut. Ada juga salah satu bisa dibilang wejangan dari Bayu selama dia di Jerman. Gimana cara dia balancing hidupnya dia? Yang pertama, dia selalu planning supaya belajarnya lebih gampang, dibagi waktu untuk kegiatan, dibagi waktu untuk organisasi, dan juga untuk perkuliahan. Jadi dia benar-benar scheduling. Terus yang kedua, mesti fokus ketika ngerjain partnya tersebut. Jadi kalau lagi kuliah, ya kuliah. Kalau lagi PPI atau kegiatan organisasi, fokus di PPI-nya. Kalau lagi pacaran tadi si Bayu bilang, ya fokus pacaran gitu. Terus yang ketiga, butuh keseimbangan, di mana butuh hobi. Di mana untuk hobi ini supaya bisa menyalurkan, melepas stres selama 1 minggu penuh itu. Dan yang terakhir dari tema kita hari ini, poin pentingnya adalah ketika kita mencoba untuk aplikasi pekerjaan, kita jangan pernah takut untuk gagal. Jadi kita harus selalu apply, dan walaupun kita merasa kita nggak bisa, atau mungkin kita nggak pede, ya kita nggak perlu minder untuk apply ke perusahaan tersebut. Itu aja sih. Mungkin dari... Ada satu lagi mungkin cuman pengen bilang aja untuk teman-teman semuanya, kalau misalnya ada yang masih punya pertanyaan lagi, ntar kalau misalnya habis selesai ternyata baru muncul pertanyaannya, atau mau ngobrol-ngobrol, atau misalnya mau bikin CV bareng, atau apapun itu, mungkin bisa add di LinkedIn dengan nama yang sama, atau di Facebook, atau mungkin lagi di Berlin, mau ngopi bareng juga boleh, jadi silakan, jangan ragu-ragu kalau ada yang perlu apapun itu. Boleh. Itu ide bagus tuh. Coba di-share aja linknya Pak di chat.
mungkin. Oh, boleh. Mm. Oke. Sekian perbincangan antara gua, Ardito, dan Bayu, sang bintang tamu hari ini. Terima kasih sudah datang dan ilmunya sangat berguna. Kita kembalikan acara ke Fareza. Silakan Fareza. Oke, mantap. Ya udah, gue juga mau ngucap tes. Oke, sip ya. Sorry, tadi ada masalah teknis. Ya, gue juga mau ngucapin terima kasih banyak kepada Ardito sama Bayu udah nyempetin waktunya untuk ngisi webinar series PPI Berlin episode kedua ini. Dan juga udah sharing pengalaman dari mulai kuliah, kerja, terus ya pengalaman-pengalaman organisasi pribadi juga. Semoga ya harapannya untuk pengalaman-pengalaman mereka ini bisa kita ambil sesuatu lah untuk kita bawa sendiri, jadi pelajarin dan untuk ngebantu kita, ya ini kan dari pelajar untuk pelajar, jadi ngebantu kita untuk nantinya kita setelah lulus kuliah atau yang tadi masih ada juga baru mulai kuliah supaya bisa ngebantu lah menempuh perjalanan studinya. Jadi sebelum acara ini kita tutup secara ofisial, ya ini udah LinkedIn Bayu sama si Ardi udah di-share juga di chat. Nah, ini kita ada feedback untuk acara webinar series ini. Jadi acara webinar series ini kita bakalan adain rutin dan bakalan ada episode-episode selanjutnya dan bakalan bidangnya berbeda-beda juga. Jadi episode 1 juga bisa udah pada tahu sendiri tentang automotive engineering, kita episode 2 tentang IT, nanti episode berikutnya. Nah, kalau kalian penasaran gitu, wah ternyata bidang gua itu desain atau dokter atau hukum atau bisnis. Nah, itu bisa ditaruh di feedback ini atau kalau memang ada yang ngerasa wah tadi kayaknya kurang nih waktunya atau apa, itu bisa ditaruh di feedback, semua keluh kesahnya atau kritik, saran semuanya silakan. Ini kita biarin dulu link sama code-nya. Terus ini di chat juga gue bakal ngasih Instagram, Facebook, sama YouTube-nya PPI Berlin Brandenburg untuk supaya kalian nggak ketinggalan informasi. Teman-teman nggak ketinggalan informasi dari PPI Berlin kalau kita ada ngadain episode baru atau kita mungkin ada ngadain acara yang lain di Berlin atau mungkin ada yang mau ke Berlin, mau nanya-nanya Kak gimana di Berlin, itu bisa langsung DM Instagram atau dari Facebook. Jadi kita ini semuanya aktif. Silahkan dicatat atau disimpan dan di follow juga kalau Instagramnya, Facebooknya bisa join. Oke, dengan itu gue selaku Ketua PPI Berlin Brandenburg, Fareza, nutup acara ini secara resmi. Kita ketemu lagi di episode yang berikutnya. Ini code-nya bakalan dibiarin dulu di sini kalau teman-teman ada yang mau catat link untuk feedback-nya ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.